Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kelas 7B ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bersama-sama dulu membaca doa masing-masing dengan doa yang sering kita baca ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Baik, Ustadz absen dulu ya. Romero Halim online. Abdul Hafiz, Adam Zaim, Ahmad Irwansyah, Dio Pramudia Asdi, Fatur Rahim, Habibi Zaki Albani, Muhammad Akbar Dwi Cahyo, Muhammad Akila Arkananta Bagaskoro, Muhammad Ardan Mahendra Dewa, Muhammad Ashifa Elham Nasution, Muhammad Fadri Marzuka Gani. Mana? Muhammad Farid Rizki Alfandi, Muhammad Khairul Ridho, Muhammad Naufal Siddiq online, Muhammad Rafi Andika, Muhammad Raihan Akram Ramadan, Muhammad Sultan Rozan At-Tarif, Muhammad Syamsi Al-Fajr online, Rafli Akbar Maulana online, Rafli Akbar online ya, Rendra Baruna Alamsyah, Rifki Andika Hafid, Syafiq Abimanyu. Yang online berapa orang? 5 ya? 5 orang. Baik, ini kita pertemuan kedua ya. Ya. Baik. Pada pertemuan pertama kemarin kita membahas apa? Kita masih membahas seni budaya secara umum ya. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran bab pertama, bab 1, yaitu tentang menggambar flora, fauna dan alam benda. Halaman 2 itu. Silahkan dibuka halaman 2. Halaman 2. Nah, pada pembelajaran bab 1 ini, kompetensi dasar yang akan dimiliki para santri sekalian ketika mempelajari bab pertama ini adalah: pertama,
para santri sekalian bisa mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Lalu kompetensi yang akan dimiliki yang kedua adalah santri sekalian bisa mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda di Indonesia. Lalu yang ketiga, kalian bisa mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda ya. Jadi nanti kita akan ada praktik menggambar ya, dalam rangka mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda. Lalu kalian mengkomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda secara lisan ya. Itu kompetensi dasar yang target kompetensi dasar yang akan dimiliki santri ketika kita nanti mempelajari bab pertama ini ya. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu flora, fauna? Flora apa? Flora tumbuhan. Fauna apa? Hewan. Dalam mata pelajaran IPA belajar ya. Nah, flora itu tumbuhan dan fauna itu adalah hewan. Nah, coba sekarang kita perhatikan pada gambar di halaman 3. Itu ada gambar flora, fauna, flora, dan alam benda. Ada masing-masing 2 gambar. Fauna ada 2 gambar, fauna ada 2 gambar, alam benda ada 2 gambar. Kalau kita perhatikan gambar yang pertama, yang fauna itu ada 2 burung. Apa perbedaan gambar antara gambar 1 dan gambar 2? Warnanya beda. Burungnya sama apa beda? Beda burungnya. Warnanya beda, burungnya beda. Apalagi yang berbeda dari gambar 1 dan gambar 2? Apanya? Latarnya beda. Kalau perbedaan gambar flora, gambar 3 dan 4 apa? Warnanya berbeda. Jenis bunganya berbeda. Apa lagi? Latar belakangnya berbeda. Alam benda, apa perbedaannya? Gambar 5 dan gambar 6 apa perbedaannya? Latarnya beda. Apa lagi? Warnanya beda. Apa lagi? Di gambar 5 ada cangkir apa tidak? Tadi katanya cangkirnya beda. Di gambar 5 mana cangkirnya? Nggak ada. Berarti nggak ada ya. Nah, jadi harusnya diperhatikan gambarnya. Apa lagi bedanya? Warna beda jelas ya. Nah, yang jelas semua gambar alam benda, flora, fauna yang pada gambar semuanya berbeda ya. Dan kita bisa mengidentifikasi bedanya di mana? Ada di warna, ada di jenis bendanya ya. Nah, berarti kalian sudah bisa mengidentifikasi ini flora, fauna, dan alam benda. Nah, sekarang kita masuk kepada halaman 5, yaitu pengertian menggambar. Kalau kita melihat pada gambar 1.1, itu ada gambar perburuan pada dinding gua. Nah, jadi pada zaman dahulu kala, aktivitas menggambar itu sudah ada oleh orang-orang yang dahulu, yang masih zaman-zaman belum ada teknologi sampai seperti sekarang. Sudah ada aktivitas menggambar. Bahkan ketika dulu itu tidak ada yang namanya kertas ya.
Ketika zaman dulu tidak ada kertas dan manusia ada yang masih tinggal dalam gua pada zaman yang entah berapa abad. Tapi ketika itu sudah ada aktivitas menggambar dan mereka mengekspresikan, mencurahkan karya-karya mereka itu ke dinding-dinding gua. Ada gambar apa itu? Pada gambar 1.1 gambar apa? Hah? Apa? Gambar berarti itu menunjukkan bahwa orang-orang zaman dulu itu mencari makan dengan cara berburu. Sekarang kita mencari makan dengan cara apa? Beli. Kita sudah enak sekarang. Kalau dulu orang harus berburu dulu untuk cari makan, baru bisa makan. Sekarang kita tinggal ke pasar, lalu dimasak bisa makan. Nah, dari gambar ini kita tahu apa kebiasaan orang zaman terdahulu ya. Ternyata masih ada gambarnya. Nah, jadi aktivitas menggambar itu adalah aktivitas dari dulu kala. Sekarang apa pengertian menggambar? Ada yang bisa menjelaskan apa itu menggambar? Bahasa yang universal. Nah, jadi memang menggambar itu bahasa yang sangat umum ya. Menggambar, setiap orang bisa mendefinisikan apa itu menggambar menurut pemahamannya masing-masing. Ustadz bisa bilang, menggambar itu adalah Ustadz mengambil handphone, lalu Ustadz membuka kamera, Ustadz foto. Misalkan siapa? Ustadz foto. Misalkan santri Ustadz foto. Nah, itu Ustadz bilang ini menggambar. Nah, apakah Ustadz salah? Benar itu yang menggambar ya. Nah, maka itu menggambar ini adalah bahasa yang universal, bahasa yang masih umum. Namun menggambar yang akan kita lakukan pada pelajaran seni budaya ini adalah menggambar. Kita menuliskan dalam sebuah kertas dengan pensil ataupun pensil warna bentuk yang ingin kita gambar ya. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah paham ya. Kita lanjut ke objek menggambar. Nah, jadi santri-santri sekalian, kalau kita menggambar itu, kita tidak hanya berimajinasi, ya, tapi kita juga bisa melakukan meniru objek gambar yang ingin kita gambar. Misalkan kita mengambil sebuah botol lalu kita menggambar, ya. Nah, itu kita menggambar objek gambar tanpa harus berimajinasi. Dan flora, fauna dan alam benda termasuk objek gambar yang bisa kita gambar ya. Nah, sekarang kita masuk ke komposisi. Apa itu komposisi? Setelah ini belajar apa? Bahasa Arab ya? Oh, ya, bahasa Arab. Apa itu komposisi? Iya, komposisi ada dua komposisi ya. Ada dua komposisi. Pertama komposisi apa? Simetris. Yang kedua asimetris. Apa bedanya? Ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara komposisi simetris dan komposisi asimetris?
Iya. Jadi komposisi simetris adalah komposisi yang mana objek gambar antara kiri dan kanan objek gambar itu sama. Contoh misalkan ini air minum, satu gelas air minum. Ini sisi kiri dan kanannya sama atau beda? Sama. Jadi ini bisa dikatakan komposisi apa? Komposisi simetris. Karena kiri dan kanan cangkir ini sama. Berbeda dengan komposisi asimetris. Coba kita perhatikan gambar 1.6. Itu adalah contoh komposisi asimetris. Kita perhatikan sisi kiri dan kanan objek, apakah sama atau beda? Nah, itu seperti cangkir yang warna kuning itu. Kalau kita perhatikan sebelah kanannya ada apa? Ada gagang. Sebelah kirinya enggak ada gagang. Jadi kiri kanannya beda atau sama? Beda. Maka itulah yang disebut komposisi asimetris. Ya. Sudah paham sampai sini? Baik, kita masuk kepada poin D, yaitu teknik menggambar. Kita bisa lihat proses menggambar. Ada proses menggambar bunga Kamboja. Coba lihat gambar 1.7, halaman 7. Pada halaman 7 ada gambar bunga Kamboja. Itu adalah proses menggambar bunga Kamboja. Pertama, prosesnya adalah menggambar lingkaran. Ya. Lalu kedua, gambar lingkaran tersebut disesuaikan dengan bentuk bunga Kamboja. Ya. Sehingga hasil akhirnya bunga Kamboja terlihat bagus, ya. Terlihat rapi, ya, karena awalnya sudah diberikan langkah-langkah yang baik, ya. Ada lingkaran dulu sehingga bentuk panjang bagian-bagian bunga ini rapi, ya, sama panjangnya karena awalnya sudah dikasih lingkaran. Juga ada contoh yang lain pada halaman 8, yaitu pada gambar 1.8 itu menggambar bunga mawar. Dari menggambar objek secara garis besar terlebih dahulu, lalu menggambar kelopak dengan dengan arah melingkar. Setelah itu menjadi proses yang ketiga, menjadi semakin mirip seperti bunga, lalu diberikan warna. Ya. Tadi berapa orang yang keluar? 2. Tunggu selesai dulu ya, yang 2 orang itu. Boleh minum kalau mau minum atau apa? Nunggu yang lain dulu, nunggu yang dari luar dulu. Maksimal 2 orang aja yang keluar ya. Lalu ada proses menggambar fauna. Bisa diperhatikan ya gambarnya, itu prosesnya dari bikin lingkaran, terus
ada tambah-tambahan bentuk kerucut pada leher, kepala dan ekor. Lalu diberikan sentuhan akhir sehingga mirip dengan gambar itik. Begitu juga dengan menggambar benda, ada prosesnya juga. Pertama kasih lingkaran oval, ya, lalu ditambahkan dengan bentuk cangkir dan piring, ditambahkan garis-garis lagi. Nah, terakhir sempurnakan dengan menggunakan arsiran atau warna, dan hasil gambarnya terlihat hitam putih ya. Nah, adapun alat dan bahannya sebagaimana yang sudah kita ketahui, menggambar itu harus ada alat. Yang jelas yang pertama harus ada buku gambar, pensil warna ya. Adapun pulpen dan krayon itu pelengkap untuk memperindah lukisan yang akan kita gambar. Ya, selesai pembahasan kita bab pertama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan yang ketiga, kita praktek untuk pengambilan nilai ya. Praktek menggambar. Jadi dibawa alat-alat menggambarnya untuk pertemuan yang selanjutnya ya. Kenapa? Oh ya, menggambarnya itu menggambar flora, fauna dan alam benda. Ya, sebagaimana bab 1 ini. Iya, pilih salah satu. Mau menggambar flora kah? Mau menggambar fauna kah? Atau menggambar alam benda kah? Bebas. Satu aja di antara 3. Boleh menggambar fauna. Ya. Dan untuk santri ini dengarkan ya, perhatikan yang Ustaz jelaskan. Bagi santri-santri yang memilih untuk menggambar fauna, itu ada standarnya. Ya, ada standarnya. Apa standarnya? Standarnya adalah ketika kita menggambar makhluk hidup, hewan tentunya dalam ini ya, karena fauna ya, hewan itu tidak diikut sertakan menggambar wajah. Tidak diikut sertakan menggambar wajah. Itu standarnya di sini ya. Jadi ketika menggambar kucing kah, menggambar apalagi kodok kah, atau menggambar apalagi gajah kah, bebek atau itik, maka jangan disertakan wajah, mata, hidung dan mulut tidak disertakan. Misalkan menggambar paruh, tidak perlu dikasih garis paruh, cukup paruhnya saja, cuman tidak perlu dikasih garis, agar tidak terkesan punya mulut, ya. Apa? Silakan apa? Ada ikan, ada itu. Yang jelas jangan disertakan wajah. Ya. Iya. Apa? Kalau bisa satu aja. Misalkan kita mau menggambar bunga anggrek, maka bunga anggrek aja yang digambar. Adapun backgroundnya boleh bebas, entah itu backgroundnya tanah atau air. Itu enggak termasuk flora fauna, alam benda masuk enggak ya? Jangan deh ya, enggak usah ya. Yang jelas hanya satu objek gambar, entah itu bunga apa gitu, hewan apa gitu. Kalau benda entah itu cangkir, botol, ya, peci, buku, apapun itu, yang penting dia benda mati. Itu ya, bisa difahami tugasnya. Ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya, buku peralatan menggambarnya. Paling minimal harus ada buku gambar, pensil dan pensil warna.
Kenapa? Buku gambarnya dikumpul. Mata pelajaran apa? Buku gambar. Oh, sama Ustadz Andri buku gambarnya. Ya, nanti minggu depan ambil ya. Pelajaran Ustadz Andri hari apa? Ini hari apa? Sabtu. Nah, Jumat nanti minta sama Ustadz Andri, kami ada tugas Ustadz hari Sabtu gitu. Ya. Oke, sampai situ ya. Sudah paham semua tugasnya? Oke. Tidak ditanyakan ya. Baik, kalau begitu karena sudah Ustadz kasih tugas dan pembahasan kita sudah selesai bab pertama dan insya Allah sudah paham semua ya, maka kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngantuk boleh cuci muka ya. Nanti ini kelas 7B pelajaran bahasa Arab Ustadz Arif ya. Nah, ini ada titipan untuk bahasa Arab tugas. Iya, nggak masuk. Kalian dikasih tugas, tugasnya dikerjakan ya. Dikerjakan. Tugasnya dikerjakan. Nanti ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya nanti tugasnya dikumpulkan ke ketua kelas. Ketua kelas nanti ngumpul ke kantor. Ya. Harus selesai ya hari ini ya. Harus selesai targetnya. Ini kan masih belum selesai mata pelajaran Ustadz nih, masih ada sedikit. Sebentar ya, Ustadz tuliskan di depan, tulis dulu. Tugas bahasa Arab ini ya. Bentar ya.
Ya, jadi tugasnya dari Ustadz Arif ya. Tugasnya adalah menerjemahkan percakapan ketiga halaman 114. Nggak usah kayaknya, cuman menerjemahkan, jadi cukup terjemahnya saja. Itu ya, langsung bahasa Indonesianya saja di buku. Di sini ada yang lulusan pondok atau yang sudah belajar bahasa Arab pas SD? Bisa nulis? Bisa nulis? Nulis bahasa Arab bisa? Depan. Tulis ya ini ya. Ini kosakata yang apa buat membantu kalian ngerjain tugas. Tulis dari sini sampai ke sini ya. Sampai kamu. Sampai ini ya semuanya. Misalnya suami gini gitu, istri gini. Ini bukan suami istri. Ini percakapannya kan? Ini percakapannya. Misalkan ini apa ini? Ini suami. Azzaujun. Azzaujun. Itu ditulis suami. Suami kan ngomong nih ada titik dua, terus ini apa nih? Assalamualaikum. Terjemahkan apa assalamualaikum? Tahu? Latinin aja boleh, Ustaz? Pak. Ya. Ini kan kayaknya ini nggak usah diterjemahkan deh. Assalamualaikum ini ya nggak usah. Berarti anunya aja Ustaz, Indonesianya aja. Iya, Indonesianya ada di buku. Terus ini kan apa nih? Azzaujatun apa? Azzaujah. Azzaujah ini kan ana apa ini? Saya. Nah, ini terjemahkan semua itu ya. Gitu aja.
Bahasa Arabnya tidak perlu ditulis. Yang ditulis hanya terjemahannya saja. Kan ada assalamualaikum itu juga. Boleh assalamualaikumnya ditulis assalamualaikum dalam bahasa Arab. Latin. Bahasa Arab saja ya, bahasa Arab aja ya assalamualaikumnya, bisa ya. Sisanya percakapan di bawahnya itu bahasa Indonesia semua. Terjemahannya semua. Oh ya, mengerjakannya di kertas ya. Mengerjakannya di kertas selembar, dikasihkan nama dan kelas, lalu dikumpulkan. Ya. Kerjakan di kertas selembar, dikasih nama dan kelas, baru dikumpulkan. Kalau sudah duduk yang tertib, jangan keluar masuk ruangan. Kalaupun mau ke toilet satu orang aja, ya. Jangan langsung berlima, berdua, bertiga ke toilet, ya. Satu orang saja. Misalkan ada yang keluar, satu orang ke toilet, tunggu selesai baru keluar. Kalau ada yang mau ke toilet lagi, tunggu dulu temannya selesai, ya. Atau yang misalkan sudah selesai boleh dibantu temannya, maksudnya dibantu ini bukan dikasih tahu jawabannya ya, cuman diajarin aja gitu. Sudah. Perbesar lagi lah dainanya itu. Di meja aja. Apa yang mana? Toyo ini. Kalau assalamualaikumnya ada tulis artinya boleh. Bahasa Arab aja. Bahasa Arab aja. Iya. Ini woi. Ini Maidah. Ini Maidah. Bukan Toyo. Perbaiki. Maidah ya. Hapus aja ini lagu. Dari awal aja. Jidat sekali. Kalau udah sampai ngapain kamu muter-muter? Saya bersekali. Saya sekali apa? Kalau itu berdasarkan fungsi. Itu Sudah ya. Syukran. Jazakallahu khairan. Itu az-zaujun itu titiknya tambahin. Za ya, za. Itu za. Titiknya tambahin. Zaujun.
Ya, silahkan ya dikerjakan. Perhatian, silahkan dikerjakan dengan tertib dan rapi tanpa menyontek, ya. Tanpa menyontek temannya, kerjakan masing-masing sendiri. Kalau sudah selesai, dikumpulkan ke rozan ya. Dikumpulkan ke rozan. Nanti kalau sudah lonceng berbunyi, semuanya dikumpul, harus selesai. Selesai tidak selesai dikumpul ke rozan, dan nanti rozan dikumpulkan ke kantor ya. Rozan ya. Nah, baik. Ada yang ditanyakan lagi? Oke. Baik. Ustaz tinggal ya. Ingat kalau mau ke toilet 1 orang saja. Ya.